Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Ya, jadi di video kali ini Mr. Sugeng akan melanjutkan pembahasan utul UGM tahun 2019 ya. Jadi di video selanjutnya Mr. Sugeng sudah membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Jadi di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas soal dari nomor 16 sampai 20 ya. Jadi sudah selesai pembahasan utul UGM tahun 2019 ya. Di video selanjutnya Mr. Sugeng akan membahas utul UGM tahun 2018. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor pertama di sini, tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan ya. Nah, sebab kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Oke ya. Jadi kalau kita ingat persamaan gas ideal, P dikali V ya itu sama dengan N kali R kali T ya. Kalau kita perhatikan antara tekanan dengan suhu di sini, mereka adalah sebanding ya, mereka sebanding. Oke ya, artinya sebanding ya, artinya sebanding itu artinya sebanding di sini ya. Jadi ketika temperatur dinaikkan atau tekanan naik ya, jadi tekanannya naik itu sama aja artinya dengan suhunya naik ya. Atau ketika suhunya dinaikkan maka tekanannya pun akan ikut naik juga ya. Jadi pernyataan di sini dia betul ya. Sebabnya kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik dalam partikel gas. Oke. Jadi di sini energi kinetik itu memiliki rumus 3/2 kali N kali R dikali T ya. Lagi-lagi antara energi kinetik dengan suhu ya, di sini sebanding lagi ya. Jadi mereka sebanding ya atau searah. Oke, jadi mereka sebanding lagi ya. Artinya apa? Artinya ketika temperaturnya naik ya. Jadi ketika temperaturnya naik, ketika kenaikan temperatur ya, bukan tekanan. Jadi ketika tadi dikatakan kenaikan temperatur ya, berarti ketika suhunya naik, ketika T-nya itu naik ya, maka energi kinetiknya pun akan naik juga karena mereka sebanding tadi ya. Maka di sini pun sebabnya betul ya, dan mereka saling menjelaskan ya. Tekanan gas dalam bejana itu akan naik, temperatur dinaikkan, kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Oke, jadi saling menjelaskan, maka betul-betul dan berhubungan itu adalah jawabannya yang A ya. Oke, ini untuk soal nomor 16. Soal selanjutnya nomor 17. Hasil kali kelarutan AgCl itu yang MR yang 143,5 gram per mol dalam air dapat ditingkatkan dengan cara apa ya. Oke, yang dapat ditingkatkan dengan cara apa ya. Kalau misalkan ditambahkan pelarut berarti kan konsentrasinya itu jadi kecil ya. Kalau konsentrasinya jadi kecil berarti kelarutan akan kecil pula ya. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah. Oke. Ditambahkan NaCl. Oke, ditambahkan NaCl ya. Di sini ada Cl ya, di sini pun ada Cl. Sedangkan kalau yang ketiga ditambahkan larutan AgNO3, di sini ada Ag dan di sini pun ada Ag. Jadi dua-duanya ini adalah ion sejenis. Ya, yang namanya ion sejenis itu fungsinya apa? Ion sejenis itu menurunkan
larutan. Nah, ini dia malah menurunkan kelarutan. Yang diminta meningkatkan kelarutannya. Ya. Jadi pernyataan yang kedua juga salah dan tiga pun salah. Dipanaskan. Nah, dipanaskan berarti jelas sekali kelarutan, ya. Kelarutan akan naik. Larutan akan naik. Contoh kalau kita akan melarutkan gula, ya. Contohnya contoh itu ketika kita melarutkan, ya, melarutkan gula ke dalam air, ya. Misalkan suhunya yang pertama T1 itu 50 derajat Celcius, sedangkan suhu kedua, ya, suhu kedua itu 100 derajat Celcius, ya. Maka tentunya yang suhunya lebih tinggi, tentunya dia akan lebih cepat untuk larut, ya. Oke. Jadi pernyataan yang keempat adalah betul, ya. Jadi ingat ya, di sini kalau misalkan jawab A, B, C, D, dan E, jawab A itu kalau misalkan 1, 2, 3 benar, ya. Sedangkan kalau jawab B itu 1 dan 3 yang benar. Kalau C itu adalah 2 sama 4 yang benar. Kalau D itu 4 saja yang benar. Kalau E itu 1, 2, 3, 4, ya, alias semuanya benar. Oke. Jadi tadi yang betul adalah hanya 4, ya. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi B, ya. Oke, ini untuk soal nomor 17. Yuk, next kita lanjutkan ke soal nomor 18. Senyawa organik tiba ini mempunyai isomer geometris atau cis-trans adalah, ya. Isomer geometris itu syaratnya adalah kalau ada pada alkena, ya. Isomer geometris pada alkena, ya. Itu kalau misalkan ada C rangkap, ya, masing-masing C mengikat gugus yang beda, ya. Dan harus ada yang sama dengan C yang di sebelahnya, minimal 1. Di sini A, ya, misalkan di sini B, ya. Nah, kalau yang sama itu di sini berada dalam satu bidang, ini dinamakan cis, ya. Tapi kalau C rangkap, ya, di sini A, di sini B, terus di sini B, di sini A, yang satu bidang beda dia, atau yang sama itu berseberangan, ya, di sini sama di sini, ya. Nah, ini berarti posisi trans. Tapi kalau misalkan ada C rangkap nih, ya, C yang ini mengikat gugus yang beda, di sini A, di sini B, terus yang ini mengikat gugus yang sama, misalkan aja di sini E, di sini E. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh satu C mengikat gugus yang sama. Nah, artinya apa? Dia tidak punya, ya, tidak punya isomer geometris atau cis-trans. Oke sekali, ya. Oke, maka di sini kalau kita gambar nomor 1, 2 butena, berarti kan 1, 2, 3, 4 rangkapnya di sini. 2 butena berarti 2,3 di bromo, di sini Br, ya. Berarti kan 1, 2, 3 di sini juga Br, ya. Di sini H3, di sini H3. Nah, 1C di sini, C ini dia mengikat CH3 dan Br. Di sini juga mengikat CH3 dan Br. Berarti dia memiliki isomer cis dan trans, ya. Maka kalau satu betul, ya, yang ketiga itu pasti betul, ya. Kenapa? Karena di opsi yang nomor sebelumnya tadi nomor 17, tiap ada 1 pasti ada 3, ya. Yang kedua, 2 butena. Nah, yang kedua nih, 2 butena itu 1, 2, 3, 4 rangkapnya di sini, ya.
di sini H, di sini H3, di sini H, di sini CH3. Nah, lagi-lagi masing-masing C mengikat gugus yang beda, ya, dan di sebelah sini juga beda, dan antara C ini dan C ini ada yang sama, ya. Berarti dia juga memiliki C-strand. Oke. Jadi tadi 1 betul, 3 betul, dan 2 betul, ya. Kalau 2 heptena, kalau yang keempat 2 heptena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 1, 2 heptena kan berarti di sini nih, ya, di sini saya rangkap ini, di sini ada atom H, di sini berarti CH3, di sini ada atom H, di sini CH2, ya, CH2, CH2 dan CH3, ya. Di sini ada yang beda, masing-masing C kan mengikat gugus yang beda nih, ya. Nah, di sini ada yang sama atom hidrogen, berarti dia pun memiliki isomers geometris atau C-strand. Maka semuanya betul, ya, semuanya betul berarti tadi jawabannya adalah yang E, ya, karena semua opsi betul, ya. Oke. Ini untuk pembahasan soal nomor 18. Soal selanjutnya nomor 19. Unsur X memiliki nomor atom 19. Jadi 19X, ya. 19X kalau kita buat konfigurasinya kan berarti 18AR, ya, 4S1, ya. Nah, ini kalau misalkan dia membentuk ion, satu ion ini dia dilepas, ya. Kalau dilepaskan berarti 19X plus itu jadinya 10Ne, ya, 10Ne. Ini kan tadi sama saja dengan kalau misalkan kita buat jadi Ne, ya, itu 10Ne, ya, 3S2, 3P6, 4S1, ya. 10, 12, 18, tambah 1, 19. Jadi ketika dia membentuk ion, X plus ini kan berarti melepas 1 elektron nih. Berarti dia melepas 1 elektron dan yang dilepas adalah yang paling luar ini, ya. Maka di sini menjadi 3S2, 3P6. Yang artinya di sini dia berupa apa? Berupa logam. Kenapa berupa logam? Karena muatannya positif, ya. Jadi kalau logam itu muatannya positif, kalau non logam muatannya negatif, ya. Jadi nomor 1 pernyataannya adalah betul. 1 betul, ya, 3 betul. Karena namanya bilangan oksidasi maksimum itu sama saja dengan golongan, ya. Tadi di sini 19X ini, 19X ini berarti kan dia golongan 1A. Kenapa golongan 1A? Karena di sini elektronnya 1 dan periodenya adalah periode 4. Ya, periodenya adalah ini 4 ini. Ya. Oke, jadi 1 betul 3 betul dapat membentuk ikatan molekuler, ya, atau kovalen. Nah, yang namanya kovalen, jadi untuk pernyataan yang kedua, kovalen, ya, itu penggunaan bersama pasangan elektron, ya. Tapi intinya lebih simpelnya, kalau kovalen itu adalah senyawanya non logam ketemu dengan senyawa yang non logam, ya. Sedangkan tadi ini nomor 1 logam. Sedangkan yang kedua yang diminta kovalen. Kovalen itu non logam ketemu logam, ya. Otomatis yang kedua ini salah. Yang kedua salah, pasti yang keempat salah, ya. Kenapa? Karena namanya oksida asam, ya. Kalau yang keempat, kalau oksida asam, ya, oksida asam itu berarti non logam, ya, non logam ketemu oksigen. Biasa dilambangkan dengan apa ya? Non logam ketemu oksigen.
Ya kalau untuk pelambangan sih apa aja bisa. Yang jelas senyawanya harus non logam ketemu non logam, itu kalau untuk oksida asam ya. Sedangkan kalau untuk oksida basa, ya berarti kebalikannya oksida asam. Oksida basa ya itu biasanya harus logam ketemu dengan oksigen ya. Ini nah artinya tadi si X itu kan logam ya. Kalau logam tentunya oksidanya adalah oksida basa ya. Sehingga yang betul adalah 1 dan 3. 1 dan 3 berarti jawabannya adalah yang B. Tadi di soal nomor 17 sudah dijelaskan ya. Oke, yuk kita ke soal yang terakhir nomor 20 ya. Di antara reaksi keseimbangan yang belum secara berikut, reaksi yang memiliki tetapan keseimbangan Kp sama dengan tetapan keseimbangan konsentrasi atau Kc adalah ya. Jadi nomor 20 ini persamaannya adalah Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta X ya. Ini persamaannya ya. Nah delta X ini ya itu adalah jumlah ya, jumlah koefisien gas kanan dikurangi kiri ya. Nah supaya Kp sama dengan Kc ya, supaya Kp itu sama dengan Kc, maka delta X-nya itu harus 0 ya. Nah, supaya delta X-nya 0 itu koefisien kanan ya. Koefisien kanan itu harus sama dengan koefisien kiri supaya delta X-nya 0 ya. Karena kalau delta X-nya 0 itu kan jadi seperti ini persamaannya. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 itu adalah 1 ya, maka Kp sama dengan Kc kali 1 ya, kali 1, sehingga di sini Kp sama dengan Kc ya. Nah berarti harus kita lihat yang koefisien kanannya sama dengan kiri ya. Ini belum setara ya, tapi harus disetarakan terlebih dahulu supaya setara. Ini 2, ini 2. Jadi S-nya 2, S-nya 2, O-nya 6, O-nya 4 tambah 2, 6. Udah. Ini berarti 2, 1 di sini berarti 3. Jadi N-nya 2 di sini 2, hanya 6, hanya pun 6. Kalau ini P-nya 1, P-nya 1, C5, ini 3 tambah 2, 5 udah setara. Ini belum setara, hanya 2, berarti di sini depannya adalah 2. Ya, jadi hanya 2, I-nya 2, I-nya pun 2. Oke, jadi untuk yang nomor 1 kiri ya dan kanan, koefisiennya nomor 1 koefisien sebelah kiri 2. Nah di sini 2, di sebelah kanan itu 2 tambah 1 ya, jadinya 3. Jadi 2 dengan 3 itu tidak sama, berarti nomor 1 ini salah ya. 1 ini dari sini ya, ini 1. Oke, yang nomor 2 sebelah kiri itu 2, sebelah kanan itu 1 tambah 3 berarti 4. 4 sama 2 tidak sama lagi ya, berarti juga salah. 1 salah, 3 pasti salah nih ya. Yuk kita cek kenapa yang 3 salah. Karena sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 1 tambah 1 itu 2, lagi-lagi dia tidak sama ya. Otomatis jawabannya yang 4 ya, karena yang keempat ini sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 1 tambah 1 ya, sama dengan 2. Di sini 2, berarti yang keempat ini betul. Kenapa? Karena koefisien kanan dan kirinya ya, kiri dan kanan sama ya, maka jawabannya yang keempat saja. Kalau jawabannya yang betul ada yang keempat saja, berarti jawabannya adalah yang D.
Oke, ya. Betul ya. Dengan langsung integrasi kajian adalah oke, ya. Sekian dulu pembahasan utul UGM tahun 2019 dari Mr. Sugeng, ya. Jangan lupa ditonton, ya, di like, komen, and share ke teman-teman yang membutuhkan, ya. Oke, sekian dulu dari Mr. Sugeng. Sampai jumpa di pembahasan utul UGM tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.